Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita telah berada pada minggu ke-7 masa raya sengsara Tuhan Yesus. Mari kita merenung bersama firman Tuhan. Mendahului itu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan beri kesempatan besar untuk kami menjalani perayaan sengsara Yesus selama 7 minggu. Kini kami tiba pada minggu ke-7. Sesaat lagi kami ada pada Jumat Agung dan Paskah Kristus. Kami rindu untuk mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya minggu ini kami dapat berteriak, Hosana, datanglah Tuhan dan Juru Selamat-Nya. Dan kami berjuang untuk tidak lagi menyalibkan Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang dapat kita renung bersama di minggu 7 masa raya sengsara Yesus ini adalah Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53. Selamat untuk kita semua yang setia berturut-turut selama 7 minggu merayakan sengsara Yesus Kristus. Selamat buat kita semua yang tinggal sesaat lagi ada pada perayaan kematian Yesus Kristus. Dan selamat untuk kita semua yang tinggal sesaat lagi merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara, 2 minggu lalu berturut-turut kita merenung bersama tentang menjadi murid Yesus dan ciri-ciri murid Yesus. Ciri-ciri murid Yesus, salah satu di antara itu ialah murid mesti menjadi murid yang tekun berdoa. Minggu ini dan minggu yang lalu kita juga bersama-sama merenung tentang doa sebagai senjata menghadapi pencobaan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua 2 minggu berturut-turut merenung tentang murid dan guru. 2 minggu berturut-turut tentang merenung tentang betapa pentingnya doa dalam kehidupan warga GKI di Tanah Papua. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 53 mengabarkan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi keluar kota, tepatnya di Taman Getsemani, untuk berdoa. Bagi Yesus berdoa supaya dirinya, murid-muridnya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bagi Yesus berdoa supaya dirinya patuh kepada perintah Tuhan. Dengar apakah Tuhan Allah mau supaya ia melaksanakan tugas surgawi di bumi ini, menjadi juru selamat dunia. Karena itu penting bagi Yesus untuk menanggung beban dunia ini mesti ditopang dengan doa. Pada saat berdoa, Yesus menjalin komunikasi yang tidak putus dengan Bapa di sorga, supaya Bapa di sorga dapat menemukan Yesus yang sementara kuat menerima tugas penderitaan kematian bagi dunia ini. Lalu Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Doa Yesus ini adalah doa penyerahan diri total untuk terima apa keputusan Allah. Yesus berdoa seperti ini berarti Yesus sedang berjuang untuk tidak menolak cawan, tidak menolak penderitaan yang akan ditanggung baginya. Bagi Yesus, kalau ia harus terima hukuman, jadilah kehendak Bapa di surga. Yesus sungguh-sungguh berdoa
Dan dalam melawan ketakutan yang hebat itu, Lukas memperlihatkan bahwa Yesus meneteskan keringat itu terlihat seperti titik-titik darah. Ini menunjukkan bahwa pergumulan Yesus sangat hebat. Pergumulan untuk menerima pengorbanan dirinya, tubuhnya dipecahkan, darahnya ditumpahkan demi pengampunan dosa, itu perjuangan yang tidak main-main. Bagi Yesus, dengan berdoa, murid-muridnya juga mendapat kekuatan untuk setelah ia tidak bersama-sama dengan mereka, mereka terus melakukan pekerjaan pewartaan Injil ke seluruh negeri. Pilihan Yesus untuk tekun berdoa berbeda dengan keadaan yang ia alami pada murid-muridnya. Kerinduan Yesus untuk murid-muridnya berjaga-jaga untuk berdoa itu tidak ditemukan. Ketika Yesus kembali menemukan mereka sedang tidur karena mereka merasa duka cita akan ditinggalkan oleh guru mereka, Yesus mengajak mereka untuk bangun dari tidur dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sayangnya, sementara Yesus bangun komunikasi dengan mereka untuk mempertegas setiap kali mereka menjalankan tugas, jangan sampai lupa berdoa, Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya sebagai tanda bahwa ia akan diserahkan. Lagi-lagi karena tidak berdoa, murid-murid menyerang hamba imam besar sehingga telinganya putus. Yesus menegur murid-muridnya itu supaya mereka menyudahi pertengkaran. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu Yesus menjamah telinga hamba itu dan menyembuhkannya. Petrus dan kawan-kawan melihat hal ini, Yesus mengajar mereka untuk menguatkan pilihan dan panggilan darinya supaya mereka tekun berdoa. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasih, beberapa hari dari minggu ini kita bersama akan menyaksikan di mana-mana, termasuk kita kegiatan-kegiatan untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah Kristus. Semua itu dilakukan di mana-mana untuk memperingati pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus ini bagi dunia sesuatu yang luar biasa. Proses keselamatan yang dilalui oleh Yesus Kristus itu tidak mudah. Supaya manusia mendapatkan keselamatan dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, Yesus mengalami tekanan yang hebat sekali. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Yesus diingatkan bahwa karya terbesar dalam kehidupan dunia ini hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Yesus telah mempersembahkan tubuh dan darahnya supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Ini harga mahal yang sudah dibayar oleh Yesus. Manusia mesti tidak lupa bersyukur karena pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Hal kedua yang perlu kita renungkan adalah bahwa pada waktu kita menanggung beban-beban berat, penderitaan-penderitaan, ada banyak langkah-langkah yang mesti kita bawa, kita lakukan. Tetapi satu langkah yang tidak boleh kita lupa adalah berdoa. Dengan berdoa kita dapat mencurahkan segala yang kita rasa sebagai beban-beban baru. Dengan berdoa kita akan menemukan Tuhan mengangkat beban-beban itu dari kita. Tuhan membutuhkan kita untuk setia berdoa. Banyak kali kita tidak setia untuk berdoa, tetapi kemudian beban-beban itu kita buang di Facebook, buang di media-media seperti itu, dan menyebabkan ada perselisihan-perselisihan yang tidak kunjung selesai. Mari kita buang keluh kesah kita melalui doa.
kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab kita pada waktu yang tepat. Hal lain yang perlu kita renung di minggu sengsara Yesus yang ketujuh menjelang Jumat Agung dan Paskah adalah bahwa kita punya kekuatan, dan kekuatan itu mesti kita bagi pada dunia di mana kita pandang ada kelemahan-kelemahan. Kita mesti melakukan perjuangan-perjuangan bersama supaya minggu ini minggu yang sangat penting bagi orang Kristen. Berbagai peristiwa-peristiwa di mana-mana menjadikan kita semua adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang memperoleh selamat di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, teruslah berjuang, berjagalah dan berdoalah sambil bersyukur terhadap karya terbesar sepanjang masa di segala tempat melalui pengorbanan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat-Nya, kita semua memperoleh kehidupan, tidak hanya sesaat, tapi kehidupan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan Jumat Agung, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita sampai Maranatha. Amin.